Ya halo teman-teman, kembali lagi di Flash ID. Kali ini user kita adalah Samsung J2 Prime dengan kasus kalau di cas dia tidak mau nambah ya. Jadi cuma stuck di 35% atau 36% katanya sih, kata si usernya seperti itu. Jadi emang J2 Prime itu ada kasus spesifik yang seperti itu. Kadang ada yang cuma stuck logo, ada yang ya J2 Prime memang akhir-akhir ini memang banyak masalah ya. Jadi gimana untuk penanganannya, tonton terus video ini sampai dengan selesai. Dan ingat ya, kalau memang teman-teman mau cari solusi di video ini itu jangan di skip-skip, takutnya nanti malah bagian yang penting terskip dan akibatnya akan fatal di ponsel ini ya gitu ya. Di ponsel teman-teman masing-masing itu berakibat fatal ya. Jadi dia cuma stuck di 35%, di cas masuk tapi nggak mau nambah gitu ya. Jadi ini langsung saja kita cek dalamnya gimana. Kita matikan dulu, kemudian kita bongkar ya. Ini ngomong-ngomong sedikit berisik, saya sambil nonton kompetisi Mobile Legend yang MPL Invitational, intinya itulah. Nggak apa-apa lah ya, kita sambil lah. Yuk kita bongkar dulu. Semua baut sudah kita lepas, ini yang nyangkut ini masih seret. Nah, ya, intinya seperti itulah. Oke, sekarang kita buka dari depan ya. Ini harusnya dari depan. Ya, untuk Samsung J2 Prime yang belum pernah ganti LCD itu bisa dibuka tanpa membongkar LCD ya. Jadi sebentar, masih ada user, kita jeda dulu ya. Kita lanjut lagi ya. Ini bukanya kalau memang belum pernah ganti LCD, atau walaupun sudah pernah, ini sepertinya sudah pernah, dan kalau ngelemnya rapi atau yang pinggirnya ini tidak dilem, kita bisa bongkarnya dari pinggirnya. Nggak perlu angkat ininya, nggak perlu diangkat untuk LCD nya, tidak perlu diangkat ya. Oke, kita cari pinsetnya dulu ini. Oh, ini untuk lemnya kurang kuat, jadi mending kita lepas saja. Karena sebelah sini lemnya seperti itu ya, dia sudah ngangkat LCD-nya, takutnya malah kena visible-nya nanti. Jadi kita angkat saja untuk LCD-nya. Oke, pakai mika. Ini seperti kayak ini pernah ganti touchscreen atau LCD, tapi lemnya inilah susahnya. Dia nggak begitu kuat, tapi juga bukannya nggak lengket, tapi juga nggak terlalu kuat, gimana ya, nanggung gitu loh, lengketnya nanggung seperti ini. Karena untuk lemnya ini tidak dibuang ya, jadi setiap saya bikin video ganti LCD atau intinya tentang masalah LCD terutama Samsung, itu pasti saya ingatkan untuk membuang ini ya. Jadi
ini dibuang saja, karena lengketnya itu nanggung, dia nggak terlalu kuat lengket, juga tidak mudah untuk dilepas gitu ya. Jadi nah ini kan atas tadi seperti itu, dia kurang lengket. Selain kalau sewaktu-waktu ada kerusakan kita mau bongkarnya susah, itu juga kasihan usernya, karena kalau dia jatuh pasti murat-marit ini kalau yang model seperti ini ya. Nah, ini kita buka. Nah ini jadi kalau mau diganti, ini sudah pernah diganti karena sudah kelihatan dari home screen-nya warna gold dan TS-nya warna putih. Ini kalau mau diganti, ininya dibuang ya. Saran saya ininya dibuang karena ini tidak begitu kuat nempelnya nggak begitu kuat ini. Tapi juga tidak mudah untuk dilepas gitu loh, nanggung. Jadi ini dibuang, ganti lem, nanti lemnya biar lebih kuat gitu ya. Nah, jadi kayak ya sepele lah sebenarnya, teknik ya intinya di teknisi itu gampang-gampang susah lah intinya. Walaupun hal sepele seperti ganti LCD dan sebagainya ini ya. Ini tadi kita mau coba eksekusi chassis-nya. Kita cek jalur chassis ada yang bermasalah atau tidak. Ini untuk bagian sini jangan terlalu bersemangat karena ada botnya juga ya, takutnya botnya patah karena botnya sangat tipis yang di daerah situ. Oke, ini masih ada yang kelengket. Kita buka pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Oke, nah ini yang pertama kalau masalah cas kita cek dulu di area konektor ya. Jadi di area konektor dulu kita eksekusi di ini. Ini kita lepaskan dulu untuk botnya. Oh, kok lumayan kelat. Oke. Nah, ini kita coba tes di sini masuk 5 volt apa enggak. Kalau dia masuk 5 volt berarti kita lanjut ke sini ya. Ini kasus yang sering saya temui. Jadi kita sharingnya itu berdasarkan pengalaman yang sering saya temui di pasien-pasien yang dulu ya. Jadi biar kita to the point. Jadi teman-teman kalau mengalami masalah barangkali solusinya sama. Ini kita tes apakah 5 voltnya masuk. 4,9. Ini masih bagus ya. Seharusnya sudah oke lah kalau di sini. Ya ini seharusnya sudah masuk. Jadi ada, oh ini ada yang hangat. Ini setelah kita raba daerah sini ada yang hangat ya. Jadi kita coba cek dulu di sebagian situ ada yang bermasalah atau bagaimana. Jadi kita cek dulu. Pelan-pelan, nggak usah kasar-kasar. Oke, yang sering terjadi untuk J2 Prime ya, ini sedikit sharing dari kasus yang sering terjadi untuk J2 Prime. Yang sering terjadi adalah 3 kapasitor ini yang bermasalah.
1 2 3 ini yang bermasalah ya. Jadi kita akan coba cek untuk ketiga kapasitor tersebut. Yang pertama kita buang dulu kalengnya, ini harus main kasar. Saya biasanya menggunakan ini karena kalau kita cabut ke pakai blower itu malah beresiko panasnya kena ke CPU ya, CPU atau MMC, jadi beresiko. Jadi ini aja udah aman, enak kan. Nanti juga bisa dibalikin untuk kalengnya yang ini. Ini kita cek untuk ketiga kapasitor ini. Biasanya yang bermasalah sih itu. Kita tes dulu apakah terjadi short. Seperti biasa, kalau untuk ukur jalur saya untuk multitester kita taruh yang merah di min atau di ground. Ya, ini setelah kita ukur memang kapasitornya ini seperti ngedon gitu ya. Jadi kita coba lakukan pencabutan saja dulu. Kita solder saja, nyapunya pakai solder. Ini setelah dilakukan pencabutan untuk ketiga kapasitornya, kurang lebih seperti itu ya. Alhamdulillah. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kapasitornya sudah kita cabut. Ya, kutu-kutu seperti inilah emang yang menjadi biang kerok. Jadi biasanya saya di situ juga tidak saya ganti kapasitor lain atau gimana. Cuma kita cabut dan entah ini baik atau tidak, tapi sejauh ini memang itu solusi yang saya berikan. Dan usernya juga nggak pernah balik dengan kasus yang sama kalau untuk J2 Prime. Kita tidak tahu baik atau tidak, terbaik atau tidaknya itu karena memang kita autodidak ya. Jadi memang dulu saya belajarnya dari YouTube lah. Kalau teman-teman ada solusi lain yang lebih baik ya, tolong bantu di share di kolom komentar, karena kita di sini sifatnya cuma sharing ya. Kita cuma sharing pengalaman, sesama teknisi juga nggak apa-apa, untuk menghibur teman-teman yang penasaran pengerjaan dari kasus-kasus ponsel itu juga nggak apa-apa. Kita cuma intinya share. Saya di sini niatnya itu share karena dulu waktu awal-awal saya teknisi, saya cari referensi paling banyak ya dari YouTube lah. Ini langsung kita tes saja sekarang. Oke. Nah, sekarang coba kita lakukan pengecasan. Dan kita tunggu beberapa saat ya. Kalau dia mau nambah untuk presentasinya, jadi kita anggap selesai dan tidak lanjut ke IC-IC lain. Setelah ini kita setelah kapasitor tadi kita lanjut ke IC cas ya seharusnya kalau dia belum down. Tapi kalau dia sudah down ya kita anggap selesai, kita tutup. Tapi yang sering cuma berhenti di kapasitor tadi ya. Kapasitornya kita cabut sudah aman. Ini dia bisa dicas. Sebelumnya memang bisa dicas tapi tidak mau bertambah ya, walaupun berapa jam dia tidak bisa nambah. Jadi ini sekarang ada 28%, kita tunggu beberapa saat. Kalau dia ada nambah walaupun 1% berarti dia sudah mau nambah ya. Jadi kita tunggu dulu. Nah, ini setelah kita tunggu beberapa saat, ini mau nambah apa enggak, 30% ya, ini sudah mau nambah. Kurang lebih ada 2 menitan ya. Jadi ini kita anggap down. Jadi kasusnya ada di tadi ya, kapasitor tadi ya. Jadi kapasitor kita buang dan sekarang sudah kita anggap selesai. Jadi tinggal pasang tadi, pokoknya tadi lah ya. Silahkan di geser mundur kembali untuk ponselnya, untuk videonya. Jadi cukup sekian dulu lah teman-teman ya, video kali ini. Semoga bermanfaat aja lah. Jadi kalau mau eksekusi itu pastikan dulu dari yang paling ringan. Di sini dia masuk 5 volt.
Kalau aman kita cek kapasitor. Tadi kapasitor tegangannya sedikit turun, jadi kita buang saja. Setelah dibuang dan ternyata ya dia mau nambah, dan kalau dia belum mau nambah, kita lanjut eksekusi ke IC nya, ke IC cas atau IC power. Biasanya kalau J2 prime seperti itu, tapi hampir sering dipastikan cuma mentok di yang kapasitor tadi ya. Kapasitor kita angkat, sudah kasus selesai. Ini ngomong-ngomong kok susah banget. Ini kita kasih dia ada di kapasitor ini tadi yang kita buang dan sekarang sudah down ya. Ini dia di sini 3 tempat. Oke, jadi cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa terus ikuti kita di Flash ID dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.